Ini Keren. menjadi tema yang sangat penting di Betul. dalam era demokrasi kontemporer ya, karena dalam 30 tahun terakhir persoalan demokrasi kita itu udah sangat bertransformasi dari perang ideologi blok timur blok barat Ya. yang sebelumnya ada ancaman kudeta militer, ancaman perang saudara, brothers kill brothers gitu. Nah, ini mengalami perubahan yang signifikan di era belakangan ini bahwa ancaman terbesar demokrasi itu adalah internal agresornya. Jadi muncul internal agresor di berbagai macam negara, ya. Ya. Terutama juga orang yang biasa menyebutnya dengan autocratic leadership gitu, seperti di Rusia, China dan beberapa negara lainnya. Yang kemudian pemimpin-pemimpin yang memiliki kekuatan informal dan persona ini kemudian mencoba melampaui institusinya. Itu seperti bagaimana peneliti-peneliti di CSIS yang mencoba melampaui institusinya juga, kata Gani tadi di kantin sama gua nih. Iya betul. Jadi ini memang lembaga penelitian populis ini CSIS. Saya sini ya. Iya. Jadi yang kemudian instrumen-instrumen demokrasi itu digunakan untuk membuat kekuasaannya menjadi tidak terbatas gitu. Betul. Nah, ini yang terjadi di banyak tempat, yang kita lihat Putin bisa berkuasa sampai 2035, Erdogan mengubah konstitusinya dari parlementer menjadi presidensial. Kecuali Pak Jokowi ya yang taat konstitusi kan. Karena Pak Jokowi adalah Kita. itu joke sudah sering diulang, tapi masih seru aja gitu. Enggak ada yang ketawa nih, semua plain ya kan. Ya ini Visip UI bos. Iya. Kalau yang ketawa kan kampus lu. Iya. Yang IP-nya agak rendah tuh ketawanya kenceng. Jadi Oke. gitu. Makanya Mas Boni gak ketawa-tawa dari tadi kan. Tapi ini menarik juga. Ini mungkin kita butuh hikmah dan kebijaksanaan juga dari Mas Boni. Betul. Apa yang terjadi di Latin Amerika juga menjadi refleksi kita tersendiri melihat ya. kemenangan Petro sebagai pemimpin kiri pertama di Kolombia gitu. Betul. Yang di dalam sejarahnya itu nyaris tidak mungkin terwujud selama ini gitu. Ya, kan? Terus ada di Chile ada siapa nih? Siapa Mas Boni di Chile? Iya, Iya. gue lupa. Mas Boni itu sampai Kolombia bos. Udah lewat Kolombia udah. Lewat ke bawah Costa Rica, Honduras sudah lupa dia kan. Iya. Teluk Babi itu masih Iya. dikuasai itu sama Mas Boni itu. Berarti sampai ini Ortega jadi Panama ini. Oke. Nah tapi itu jadi refleksi juga Ri, karena otoritarian apa tadi istilah lu autocratic leadership gitu ya, atau populism leadership itu semua kompatibel dan menunggangi Ya, memakai instrumen demokrasi gitu. Seperti juga di Hungaria kan, Betul. Fidesz kan juga memenangkan pemilu. Viktor Orban Ya, misalnya. Viktor Orban dengan Fidesz partainya yang Iya. yang juga menggunakan metode yang tidak jauh berbeda gitu. Iya, atau yang versi agak ekstrim di kanan agamanya, Modi gitu misalnya di India gitu ya, Modi, tetap memakai demokrasi gitu. Nah, apakah juga pertanyaannya di Indonesia dengan sistem kepartaian yang begitu rumit hari ini, kalau kita bangun partai di Indonesia harus punya kantor ketua DPC di jalan utama gitu misalnya. Kayaknya si Marcon bikin partai di Prancis modal medsos aja jadi partai kan gitu kan. Kalau kita kan banyak syariatnya mas gitu. Nah ini juga ada pengamat yang mengatakan ini menghalangi gelombang populis gitu. Karena gimana pun seorang pemimpin yang memiliki kekuatan personal yang begitu kuat, akhirnya harus cium tangan juga sama ketua partai. Betul. Partai akhirnya masih punya otoritas yang nggak mampu dilampaui oleh kekuatan-kekuatan personal dan kekuatan individual dan informal ini. Gitu. Jadi partai politik itu bisa mengerem gelombang populisme, tapi di satu sisi lain, kalau kita takut dengan oligarki, ya dengan syarat pendirian partai yang sulit sekali, ya artinya tidak mungkin tidak oligark yang kemudian bisa mendirikan dan bisa mempertahankan partainya dari satu pemilu ke pemilu yang lain. Ya tadi pagi Bang Hasan Nasbi bagus tweetnya. Gimana? TPS itu 820 ribuan di Indonesia. Kalau satu TPS dikelola dengan harga 1 juta aja cost per unitnya, orang harus punya 820 miliar uang untuk membiayai TPS saja. Yang mana diantara kita di sini cuma Edgar Gani yang mungkin membiayai itu gitu. Karena Karena oligar. Oke. Udah, oke. Kita mulai dari Mas Boni. Yang mulia Mas Boni. Iya. Silakan Mas. Silakan Boni. Mas. Ya, Mas. Ini nggak ada pertanyaan tadi Nggak kita ada mau Mas. Kita show ini off aja. ya anggap aja tadi udah nanya Mas ya. Iya. Saya juga udah jawab. Iya. Baik, selamat siang teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf saya agak masih masih agak bingung ya. Karena untuk pertama kali format seperti ini saya lakukan ya, atau saya mendapat undangan seperti ini, tapi saya tadi bilang ke Bayu, ke siapa ketua BEM, Alfi ya, sangat appreciate sekali ya, karena kami para dosen ini sudah hampir 2 tahun lebih kerja dari rumah ya. Awal-awalnya suka ya, tapi akhirnya kami merasakan ada yang hilang gitu ya. Dan yang kedua, kami juga nggak pernah istirahat jadinya karena reachable ya. Sabtu Minggu pun kadang-kadang harus rapat karena kan bisa Zoom terus gitu ya. Oke, itu kok jadi curhat ya. Yang kedua, saya ingin bicara soal judulnya ya, populisme ya. Memang ada 3 hal yang ingin saya sampaikan ya. Yang pertama adalah kenapa populisme ini kemudian menjadi kajian banyak scholar ya, terutama di Amerika, di Australia ya. Yang kedua, kita bicara apa sih populisme gitu ya. Dan yang ketiga mungkin kita bicara kasus Indonesia dan negara-negara lain ya. Yang pertama, kalau kita bicara populisme, banyak buku-buku periode-periode katakan 10-20 tahun yang lalu ketika saya masih belajar, masih kuliah atau apa, itu kata-kata populisme itu selalu dengan konotasi yang sangat negatif. Ya, jadi ingin dikatakan pemerintahan yang populis itu ya dia belum memenuhi syarat untuk bisa menjadi pemerintahan yang demokrasi seperti di negara-negara Amerika atau Eropa Barat. Itu terlihat di negara-negara Amerika Latin ya khususnya ya. Jadi kalau ada orang bicara populisme, penelitian-penelitian pada saat itu selalu memperlihatkan konotasi yang negatif. Mereka belum bisa menjadi negara modern. Mereka belum bisa berdemokrasi melalui sistem perwakilan dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Tapi tahun-tahun terakhir ini kemudian terjadi perubahan besar. Karena apa? Populisme berada atau berkembang di negara-negara yang dianggap sistem demokrasinya sudah mapan. Puncaknya adalah ketika Donald Trump menang. Itu orang nggak habis pikir ya. Amerika sudah lebih dari 200 tahun membangun demokrasinya dan mereka tetap ingin mempertahankan itu. Tiba-tiba muncul orang namanya Donald Trump dan merusak seluruh komponen demokrasi yang ada. Ya. Di Eropa juga ada orang kayak Le Pen di Prancis ya. Kemudian orang kayak Wilders di Austria ya. Belanda ada Houder juga ya. Itu orang-orang yang membawa ide-ide populisme. Dan ini scholar ya, mungkin saya kira juga teman saya Gani ini juga pasti meneliti kenapa di negara-negara yang sudah mapan terjadi seperti ini. Tidak hanya di negara-negara Amerika Latin khususnya. Kedua, bagaimana dengan Asia Tenggara gitu ya. Ini saya kebetulan karena diminta oleh himpunan, jadi saya baca nih bukunya Populism in Southeast Asia ya. Di dalam buku ini dikatakan memang Asia Tenggara khususnya memang boleh dibilang agak terlambat kedatangan populisme ini. Tapi bukannya enggak, tadi sudah disebut ya. Kalau di Asia Tenggara kita punya orang namanya Thaksin. Di Filipina kita punya orang namanya Duterte. Ya. Ya, sekarang Bongbong, ya. India tadi Modi. Biasanya ada 4 ciri yang memperlihatkan itu, ya. Kenapa mereka kemudian dianggap tidak kompatibel dengan demokrasi perwakilan? Yang pertama adalah biasanya yang mengusung populisme ini tidak terlalu komit dengan aturan demokrasi yang ada. Ya, jadi dia bisa melanggar, dia bisa mensiasati atau membypass. Padahal tentu kita percaya kalau orang-orang pendukung demokrasi ada kata-kata yang terkenal, the only game in town. Jadi kalau saya dengan Awi, dengan Bayu ada persoalan ya harus diselesaikan secara demokrasi, bukan tawuran, ya lewat pengadilan dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini ciri yang tampaknya terlihat di nama-nama orang yang tadi saya sebutkan, ya. Mereka tidak terlalu komit dengan aturan demokrasi. Yang kedua, mereka biasanya melakukan tindakan mendelegitimasi ya, atau mempertanyakan legitimasi dari pemerintahan yang ada. Bahkan mengecam, mengkritik, kalau perlu memfitnah.
Dan itu kita lihat ya. Maaf nih kalau di sini ada pendukungnya ya. Gue Siapa, baru Mas? ngebatin Mas. Langsung Mas Boni. Ini boleh sebut nama kok Mas, nanti saya Iya, edit. saya akan nyebut namanya. Saya akan nyebut Sebut nama namanya. tapi diselesaikan secara Iya. demokratis ya teman-teman ya. Nanti sebelum naik kita review dulu sama Mas Iya. Boni. Iya. Gitu, Dan teman-teman. dan walk out itu adalah cara demokratis. Jadi kalau nggak suka silakan walk out. Ya, Anda bisa lihat ya, pada waktu pemilu kemarin ya, kandidat seperti Pak Prabowo mengambil sikap hitam putih terhadap pemerintahan yang ada. Dianggap korup, dianggap apa, dan seterusnya. Itu sudah dilakukan oleh Thaksin di Thailand. Itu sangat ekstrim dilakukan oleh Hugo Chavez di Venezuela. Ada kemiripan, saya nggak tahu tim suksesnya sama, saya nggak tahu ya. Tapi ada kemiripan mengambil posisi itu. Itu ciri yang kedua. Ya. Yang ketiga, biasanya dalam tanda kutip, mereka agak permisif terhadap cara-cara kekerasan. Non-toleransi, bahkan diskriminasi. Apa itu etnis tertentu, apa itu agama tertentu, apa itu wilayah tertentu, itu hitam putih. Ya. Biasanya minoritas Mas. Biasanya minoritas. Kasih dulu mic tuh. Kasih mic. Biasanya minoritas ya Mas. Nah, yang keempat yang saya lihat juga, tampaknya mereka yang berusaha merebut kekuasaan dengan cara ini atau yang sudah ada di kekuasaan, kemudian mulai memangkas civilian and political right, ya, hak-hak sipil dan politik dari warganya. Bahkan mereka mentolerir kalau media itu juga dibatasi. Itu dilakukan Hugo Chavez di Venezuela. Walaupun dengan alasan yang paling rasional ya, karena dia selalu diserang terus. Ya. Di Indonesia saya pernah melihat ya, ketika Pak Prabowo kalah, ada upaya dari partai politiknya untuk merubah, walaupun kemudian dirubah kembali ya, dengan kedaulatan rakyat hanya dibatasi lewat DPRD aja, nggak perlu rakyat terlibat. Itu cara-cara yang terlihat ya dari itu. Nah, saya nggak mau perpanjang lebar. Yang kedua, definisi dari populisme itu bukannya sudah selesai. Ada yang mengatakan itu konsep yang selalu berkontestasi. Bahkan ada orang ahli teori-teori ketergantungan ya yang selalu bicara Amerika Latin, namanya Ian Roxborough. Dia mengatakan ada baiknya ditinggalkanlah istilah itu karena selalu menimbulkan perdebatan. Dan itu bisa difahamin kalau kita menelusuri. Awal-awal populisme itu mereka bicara tentang gerakan petani yang ada di Rusia dan di Amerika. Ya. Dalam perkembangannya mereka bicara tentang partai politik atau people party ya, yang pengen nggak percaya lagi dengan demokrasi perwakilan. Kita langsung aja direct demokrasi. Kesini-sini makin berubah. Secara sederhana biasanya mereka membaginya dua, yang sifatnya maksimal dan yang minimal. Yang minimal itu dipakai sebagai strategi untuk merebut kekuasaan. Artinya apa? Mereka berkolaborasi dengan siapa aja, selama itu menguntungkan mereka. Mereka melempar isu apa aja sebagai strategi. Anda bisa menilai sendiri di dalam politik kita atau politik di negara-negara lain. Yang terakhir, sebab-sebabnya, ya sebelum nanti saya kembalikan ke moderator. Memang juga nggak tunggal, ya. Kebetulan wilayah kajian saya Amerika Latin, ada yang mengatakan itu berkaitan dengan akar sejarah mereka. Jadi kalau Amerika Latin coba bereksperimen dengan demokrasi, karena ketika negara Amerika Latin itu 100 tahun merdeka dibandingkan negara-negara Asia, Afrika. 100 tahun lebih dulu merdeka. Ya. Dan kemudian ketika mereka merdeka, patronnya adalah Amerika. Amerika selalu menganggap Amerika Latin sebagai backyard, halaman belakang mereka. Dan seluruh konstitusi, aturan main itu copy paste dari seluruh regulasi yang ada di Amerika. Tapi tidak berjalan. Dan ketika tidak berjalan, kemudian orang mengatakan, ya karena akarnya bukan itu, akarnya populisme. Akibat kolonialisme Spanyol yang ratusan tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka lebih menjelaskannya dengan bentuk krisis ekonomi pada tahun 28. Ada krisis besar. Ya. Jadi negara-negara Amerika Latin yang tadinya mengekspor bahan-bahan mentah, karena krisis ekonomi kemudian mereka memutuskan
model pembangunan ekonominya yang dia sebut industrialisasi substitusi import. Apa yang dulu dia import, kita produksi sendiri. Jadi semangatnya sangat nasionalistik, sangat anti modal asing, ingin membangun sendiri. Pada titik itu dukungannya adalah populisme. Basisnya adalah multi kelas, buruh, tani, kelas menengah, itu yang akan mendukung mereka. Ya. Dan yang ketiga, yang tadi saya sudah sebutkan, apa yang kita kenal sebagai political process, kemuakan terhadap demokrasi perwakilan. Ya. Kita harus hati-hati teman-teman sekalian ya. Tahun 66, ini saya cerita sedikit sebelum saya kembalikan ke moderator. Saya bekerja di satu jurnal namanya Prisma. Saya wawancara angkatan 66 dari HMI, dari GMNI, ya, yang semua yang merasa menjadi bagian besar ketika menumbangkan Soekarno dengan Orde Lamanya. Nah, karena saya lahir di dalam atau berkembang sebagai mahasiswa di era Orde Baru, pertanyaan saya agak nakal, ya, Bayu Asri ya. Jadi saya tanya, Bapak ini kalau ada dosa dari angkatan 66, kira-kira apa itu? Kenapa Anda nyatakan dosa? Karena saya sekarang berada di dalam sistem yang sama sekali tidak demokratis. Mereka berkelat-kelit gini, tapi kemudian jawabannya saya bisa tangkap kesimpulannya sama. Kebencian mereka terhadap partai politik dan politisi. Anda bisa baca bukunya Suhogi, Catatan Seorang Demonstran, bagaimana sinisnya dia terhadap orang-orang partai. Anda bisa baca bukunya Pergolakan Pemikiran Islam Ahmad Wahid, ya, aktivis HMI, bagaimana dia bencinya dengan orang-orang partai. Dan situasi itu ada sekarang. Ya. Ukurannya lebih gampang, lembaga survei. Hampir semua di atas benci terhadap partai politik dan politisi. Tapi Anda jangan lupa, suka nggak suka di dalam sistem demokrasi, partai politik embedded di dalamnya. Ya. Kalau Anda benci politisinya, jangan rumahnya dibakar. Karena Anda akan mengulang seperti angkatan 66. Anda hanya mengundang kekuatan lain untuk masuk ke gelanggang. Dan Anda tahu itu siapa? Militer pada saat itu. Ya. Nah, itu saya nggak ngerti dulu ya pada periode saya ya, militer sebagai agen demokrasi, nggak mungkin militer sebagai agen demokrasi. Oksimoron itu Mas. Ya, dia menjaga demokrasi ya, tapi nggak mungkin menjadi agen demokrasi. Karena 4 hal, ya 3 hal lah. Yang pertama, militer di dalam dirinya bukan lembaga demokrasi. Anda bisa bayangkan nggak sih, mereka mau berperang terus mereka berdebat kayak di DPR, kan nggak mungkin. Ya. Structure of command, hierarkis itu jelas di dalam militer. Ya. Anda nggak setuju, Anda desersi. Ya. Jadi nggak mungkin. Yang kedua, mereka lembaga bersenjata. Saya nggak ngebayang Bayu diskusi dengan Danjen Kopassus secara demokrasi. Anda lihat baretnya aja mungkin udah ketakutan. Makanya di negara demokrasi ada prinsip supremasi sipil, subordinasi militer. Karena ini lembaga bersenjata, harus dikontrol. Dan yang ketiga, dia bagian dari suprastruktur, bukan infrastruktur. Artinya apa? Politik dia politik negara. Kalau negara terancam disintegrasi, negara akan mendapat serangan dari luar. Ya. Jadi itu yang saya bisa jelaskan sejauh ini, nanti kita bisa diskusi. Tapi ketika kita bicara populisme, sebetulnya ada sebab-sebabnya. Yang paling terlihat sekarang adalah 3. Pertama, persoalan ketimpangan dan keadilan. Yang kedua adalah kebencian terhadap sistem yang sedang berjalan, demokrasi perwakilan. Kedua ini kemudian hadir orang yang karismatik, memanfaatkan situasi ini. Jadi kita lihat populisme selalu melahirkan tokoh. Di Venezuela ada Hugo Chavez, di Ekuador ada Rafael Correa, di Bolivia ada Evo Morales, ya. Itu orang-orang yang dianggap sebagai tokoh populis. Oke, untuk sementara itu. Oke, Mas Boni. Tepuk tangan untuk Mas Boni. Saya rasa diskusinya udah cukup ya, udah lengkap ya. Yang lain kayak jadi nggak begitu relevan. Nanti kan, Mas, tapi wawancara mahasiswa angkatan 66 itu ada Pak Harican Silalahi dan Yusuf Wanandi nggak Mas waktu itu diwawancara? kok ke situ pertanyaan lu? Saya lupa ya, karena waktu itu ada tim ya. Ya memang Anda desain untuk lupa memang. Tapi yang saya ingat,
transkripnya nggak tahu di mana, dan itu nggak bisa terbit. Oh. Ya. Jadi kalau ada yang bilang enak zamanku toh, saya akan bilang enak batukmu. Ya. Iya, Mas Boni, Mas gini, ini pertanyaan basic mahasiswa FISIP yang baru ospek 1 bulan gitu ya. Apa yang membedakan tadi Ari mengaitkan antara otoritarianisme dengan populisme gitu kan? Sebenarnya apa yang membedakan secara prinsipil good authoritarianism atau apa bahasa lu tadi autokratik apa tadi? Autocratic leadership. Autocratic leadership dengan populist leadership gitu. Dan yang kedua, apakah dua-duanya ini sama-sama barang yang sangat berbiaya mahal? Populisme dan otoritarianisme sama-sama harus dibiayai oleh bensin dan pelumas yang luar biasa mahal. Udah, jangan panjang-panjang. Nah, iya. Udah. Ini belum dijawab Yusuf Manandi tadi. Iya. Udah tadi. Aku merasa kayak ujian tesis ya. Biasanya aku yang nanya, hari ini ditanya. Enak yang nanya itu Mas. Ya memang ada orang namanya Thomas Carter ya. Dia, saya lupa Gani ya, dia National Endowment for Democracy, satu lembaga di Amerika. Dia menulis di dalam Journal of Democracy judulnya The End of the Democracy Paradigm. Artikel itu muncul untuk mengkritik buku Huntington yang saya yakin teman-teman sudah baca ya, The Third Wave of Democratization. Di situ Huntington mengatakan ada gelombang demokratisasi yang ketiga yang berbeda dengan yang ke-1 dan yang kedua. Yang ketiga ini lebih cepat, lebih banyak yang terlibat, dan Huntington menganggap ini yang akan menjadi masa depan dunia karena terjadi di 8 region dunia. Ya. Mulai di Eropa Selatan, turun ke Amerika Latin, khususnya Amerika Selatan, kemudian naik ke Asia Tenggara ya. Indonesia selamat waktu itu. Filipina kita tahu ada People Power 1986, ada pergantian kekuasaan di Thailand ya. Tapi Indonesia Pak Harto selamat tahun 74. Kemudian naik ke atas, Cina selamat juga karena kita tahu ada masaker Tiananmen. Ya. Kemudian puncaknya adalah Afrika Selatan ketika Nelson Mandela menang. Setelah 15 tahun, Thomas Carter mengatakan, apa yang dibayangkan oleh Huntington, negara-negara yang kira-kira 100 negara di dunia ke arah demokratisasi, sebetulnya sekarang tinggal 20 yang benar-benar sirotol mustaqim. Ya, benar-benar istiqomah bahwa dia mendukung demokrasi. Yang lain ini mengalami goncangan macam-macam. Tapi menjawab tadi pertanyaan Budi dan Ari, kemudian banyak para sarjana yang menggunakan istilah-istilah yang sebetulnya saya pribadi nih Gani agak bingung. Ada istilah authoritarian demokrasi, semi demokrasi, low level demokrasi, autokrasi, ya, populisme dan apa bedanya begitu? Ya, sehingga ada scholar dari Cina, saya lupa namanya ya, tapi dia mengatakan sebetulnya mereka malu mengatakan proyek demokrasi ini sudah gagal. Ya. Jadi tetap ingin mempertahankan masih ada loh demokrasinya kira-kira gitu ya. Ya. Dikasih nama baru ya Mas. Dikasih macam-macam nama. Dan memang itu perspektif Barat mengatakan begitu. Indonesia selalu mereka katakan waktu Obama ke sini atau beberapa penelitian, Larry Diamond ya, salah satu scholar pernah datang di pasca sarjana mengatakan pedagang intan itu kita sudah, you are still on the right track. Ya, tapi pertanyaan saya waktu itu berapa lama lagi? Ya Anda sabar aja lah ya. Dianya sudah berubah, kita sekarang ada persoalan. Tapi kembali ke Indonesia sebetulnya ada dua gambarannya teman-teman sekalian ya. Yang pertama adalah banyak tulisan yang mengatakan, buku yang terbaru ya, saya kira Gani baca, From Stagnation to Regression ya. Jadi sekitar 10 tahun yang lalu para scholar dari luar tuh Indonesianis masih berdebat. Indonesia ini demokrasinya stabil atau enggak sih? Sekarang dalam buku itu yang keluar itu yang sudah diterjemahkan saya kira ya di Gramedia, mereka mengatakan Indonesia ada masalah yang dia sebut regresi. Ya. Tapi kalau kita bandingkan di Asia Tenggara aja, kita tentu jauh lebih baik. Singapura, Malaysia masih ada Internal Security Act. Saya bisa nangkep Bayu dengan alasan apapun tidak perlu melalui pengadilan. Ya. Di Myanmar
pemerintahan militer. Di Thailand, teman-teman kelas menengah itu sekarang kecewa sekali. Menyesal. Kenapa? Karena dia mendukung demokrasi melalui kudeta militer karena yang dihadapin kelompoknya Thaksin. Tapi Anda lupa kalau Anda udah meminta militer masuk ke gelanggang, terus Anda nggak bisa dengan mudah, oke Pak, udah selesai Pak, kembali Pak. Nggak bisa. Itu yang dialami di Thailand sekarang. Prayut Chan Ocha ini kan, Iya. enak juga. Teman-teman orang mau ini, kan? diskusi harus apa minta izin. Ini kita bisa ngomong bebas kan. Bayu nggak perlu ke polsek dulu ke apa ya. Koramil Mas, Koramil. Ya. Kita ngelihat di Filipina waktu zaman Duterte dia nggak peduli dengan HAM. Yang saya hadapin oligark dan yang saya hadapin oligark kartel narkoba. Kalau Anda melalui pengadilan, kami pasti kalah. Ya udah saya bunuh-bunuhin aja. Makanya kenapa dia mendukung Bourbon? Karena dia tahu kalau dia nggak punya kekuasaan, dia bisa dianggap penjahat perang, penjahat kemanusiaan. Jadi kalau kita melihat Asia Tenggara, to some extent kita masih lebih baik. Ya. Tapi bukan berarti secara intern terus kita masih lebih baik, enggak, kita ada persoalan. Ya. Jadi itu, istilah-istilah itu saya selalu menjadi kritis ya. Teman-teman scholar luar negeri ini gini ya. Dan cilakanya teman-teman saya Indonesia juga sering juga ikut-ikutan ya. Authoritarian turn on atau apa gitu. Istilah itu sebetulnya menjelaskan apa? Nah, scholar dari Cina yang tadi saya kutip mengatakan, kenapa Anda tidak mengatakan, ya ini demokrasinya sudah gagal. Ya, itu kira-kira ya. Oke Mas, singkat aja Mas. Iya, Ini gimana? kan tadi Mas Boni bilang soal bagaimana kita harus optimis dengan posisi Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Lihat tetangga-tetangga kita Iya, nih lihat kayaknya tetangga. kita agak oke nih Mas. Gitu. Iya, tapi di satu sisi itu berbahagia, tapi di sisi lain kan check and balances antar negara tidak bisa terjadi gitu. Misalnya kayak jenderal siapa namanya Myanmar ini? Myanmar, Yang Tan datang, Shui. yang datang ke ASEAN kemarin gitu. Ya nggak mungkin dikatain nama Brunei karena Brunei sangat tidak demokratis kerajaan gitu misalnya. Maling teriak maling gitu. Iya, kan, lu lebih parah gitu kan misalnya. Anda seumur hidup Anda. Nah gitu. gimana tuh Mas check and balances antar negara dalam satu kawasan gitu? Saya kira itu kan prinsip ya di ASEAN ya. Anda tidak boleh intervensi ke kedaulatan negara lain at any cost. Untuk kasus Myanmar itu sebetulnya kesepakatan negara-negara lainnya kan. Tapi kan kita nggak intervensi ke sana gitu. Ya, itu nggak boleh dilakukan itu prinsipnya, ya. Yang kedua yang selalu harus juga dipikirkan untuk kasus Indonesia, saya kira artikelnya Aspinall atau Mersner ya, Gani saya lupa ya. Sekarang pemerintah kita, ini sekali lagi saya tidak bicara partisan ya, saya coba melihatnya aja ya. Kelompok seperti HTI, FPI, kalau kita menggunakan prinsip demokrasi, itu harus melalui pengadilan. Harus dibuktikan bahwa dia melanggar atau tidak. Dan kita tahu itu prosesnya tidak sebentar, bisa puluhan tahun di dalam pengadilan. Dan itu menjadikan perdebatan, karena ada dua pendekatan yang dipakai. Pendekatan yang pertama itu dipakai oleh pemerintahan sebelumnya dan itu berlangsung 10 tahun. Yang kita kenal sebagai accommodation approach. Pendekatan akomodasi. Toleran terhadap intoleran. Karena prinsip demokrasi, ya udah Budi sama Ari bolehlah maki-maki kita. Ya. Itu yang dilakukan prinsip intoleran dan toleran intoleran. Jadi mereka mentoleransi intoleransi karena prinsip demokrasi. Tapi ini kita harus lihat secara kritis. Kenapa? Karena organisasi ini menggunakan instrumen demokrasi, tapi tujuannya tidak demokrasi. Kalau mereka menang, mereka akan menghapuskan itu. Itu kan kita bisa lihat di ADART-nya, kita bisa melihat slogan-slogannya mereka. Tapi ini yang terjadi selama 10 tahun. Kemudian di dalam pemerintahan sekarang, secara teori disebut militan demokrasi. Karena situasinya demokrasi ada persoalan dengan hal-hal seperti ini, dia mengambil tindakan untuk menjaga demokrasi, tapi bisa dikatakan melanggar prinsip-prinsip demokrasi.
Seperti tadi, harusnya melalui pengadilan tapi hanya perpu. Nah, ini kita menjadi dilema ya. Tapi kita harus selalu meletakkan itu dalam konteks sosial politik yang ada. Nah, maaf mungkin saya salah, tapi seringkali orang langsung menjudge. Ini tidak demokratis, ini demokratis. Ya setuju saya by prinsip. Tapi kalau kita belajar ilmu politik harusnya kita lihat konteksnya apa nih. Ya, itu yang tadi saya bisa sebutkan sementara itu. Oke. Terima kasih Mas Boni. Kita ke Vina dulu. Tepuk tangan untuk Mas Boni, jangan ragu. Ya. Orang kiri harus berani tepuk tangan. Ya. Apa sih gak jelas. Vin, kalau dulu zaman gua, Ari dan Gani masih Pak Edbert ini masih kuliah. Lu tuh di atas gua, jauh. Gimana kita seangkatan kok. Hehe. Pak Edbert ini jangan-jangan tadi scholar dari Cina yang disebut Mas Boni ini. Pak Edbert. Tapi dia Makanya nggak sebut nama. Nggak sebut nama. Yang saya nggak bisa sebut namanya. Karena Pak Edbert. Pak Edbert. Scholar. Iyalah. Dulu itu kita itu lagi seperti tadi Mas Boni katakan, zaman itu kita itu terpesona sekali dengan istilah dan fenomena New Left di Amerika Latin. Ada Chavez, ada Morales gitu kan. Kalau sekarang tuh agak-agak dianggap serupa gitu ketika ada fenomena Putin, Erdogan dengan pemimpin-pemimpin populis lainnya gitu ya. Dan Putin Erdogan ini jadi idola anak muda. Itu pertanyaan berikutnya. Kalau dulu kita nggak dianggap keren kalau nggak Che Guevara gitu. pasang Chavez di kamar dan ruang organisasi kita. Sekarang ini mungkin kita kayak kurang gagah kalau kita nggak mendukung Putin yang kuat dan macho di atas kuda gitu. Dan dulu waktu gua baru-baru lulus ya tahun 2011 itu. Nah itu gue baru masuk kuliah tuh. Bohong loh. Ya, jadi 2011 baru 2012 awal lah ya baru lulus. Itu kalau kita keliling ke NGO yang ada di Jakarta Mas Boni. Itu pernah satu NGO saya numpang buang air kecil di kamar mandinya. Di situ tuh ada posternya Aung San Suu Kyi. Idolanya itu waktu itu gitu. Para orang-orang yang melawan Karena establishment masih represi rezim junta militer masih kuat sekali ya. Nah, kalau sekarang apa yang menjelaskan role modelnya anak Harusnya muda gue yang gitu giliran ya? nanya kenapa lu? Oh ya udah. Ya itu tadi pertanyaannya. Iya. Kalau sekarang bagaimana menjelaskan role model anak muda? Iya. Kenapa Erdogan banyak penggemarnya lah di medsos gitu? Ya, kenapa kalau lagi demo itu ada bendera Palestina dan ada foto Erdogan. Nah, Iya, ikut sama serta bendera- dalam isu-isu kenaikan BBM, pajak, Omnibus Law gitu-gitu. Sama menurut lo? bendera slang. Ya. Baik, jadi menarik ya tadi dengerin dari Mas Boni perspektif yang sangat akademisi. Sementara kalau saya di sini teman-teman mungkin menyampaikannya dari fakta empiris aja yang pernah saya rasakan. Jadi based on pengalaman. Berbicara mengenai populisme, kemudian siapa tokoh yang diidolakan. Sebenarnya fenomena yang terjadi di anak muda itu adalah mengomentari tentang politik, mengomentari tentang fenomena yang terjadi, mengomentari negara lain, itu semudah itu aja. Karena di Twitter main, di sosial media main. Dan banyak narasi-narasi atau argumen-argumen dari anak muda yang kadang ketinggian gitu ketika dibaca. Kayak aduh ini apa sih populisme, ini apa sih pemimpin Erdogan, Putin gitu-gitu. Padahal sebenarnya ketika kita tarik lagi jauh mengenai populisme, anak muda itu banyak berperang dengan sifat apa kita mau apolitis atau kita mau nih ngomongin tentang populisme itu sendiri. Jadi tren-tren anak muda sekarang itu yang sepengalaman saya adalah oh ya udah nih berkoar-koar di internet berkoar-koar, tapi ketika ada panggilan untuk aksi atau untuk apa, kadang mikir dulu berulang-ulang. Jadi nggak tahu nih anak muda mana nih yang tadi Erdogan terus mengidolakan tersebut. Ya kan isinya medsos anak muda rata-rata. Iya, kan. Itu jadi rame gitu. kalau di angkatan saya ya mahasiswa itu banyak hal-hal yang populisme itu ternyata kita melihatnya sebagai strategi pendekatan politik aja untuk ngambil suara kita. Marketing ya berarti ya. Itu Bisa dibilang marketing. Hari Senin harga naik itu kan. Iya, padahal sebenarnya suara anak muda itu tidak semudah itu untuk dibeli kalau saya bilang. Karena ketika ada masuk ke kontestasi pemilu, kalau misalnya ngomongin negara demokrasi berarti goalnya
pengen menang dong, suaranya pengen banyak gitu kan. Nah banyak hal-hal yang iya nih anak muda banget, iya nih anak muda harus melek politik atau iya nih anak muda atau apa. Padahal sebenarnya pergulatan batin yang ada adalah kita peduli atau enggak, itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya melihat populisme itu sendiri dan fenomena masyarakat yang terjadi di sosial itu, karena waktu dulu kan saya aktifnya di BEM ya, di Kasrat juga. Jadi beberapa kali ikut turun untuk ada kasus penggusuran atau ada kasus DO. Kalau misalnya lagi ngedemo terus tiba-tiba nggak boleh DO gitu. Nah ketika turun ke sana, saya melihat adanya fenomena ketimpangan yang terjadi di anak muda itu sendiri. Jadi bisa dibilang nih, oh ya pembicaraan-pembicaraan seperti ini bisa dapat akses untuk teman-teman yang bisa datang ke FISIP UI. Tapi ketika ngobrol dengan anak Unilak Riau, ketika ngobrol dengan anak-anak dari Unpad, dengan anak-anak daerah lain, itu nggak masuk narasi-narasi populisme tersebut. Jadi mereka cuma bilangnya ya udah beberapa yang ada. Jadi kalau misalnya di mahasiswa itu ormeknya beberapa di daerah kental banget. Jadi kalau lo jadi pres lah istilahnya, kalau di BEM atau di mana, itu pasti ada beberapa yang kaderisasi dari partai politik. Jadi memang ada di peta-petakan. Nah dan itu agak nggak sama semuanya, nggak timpang sama semuanya ke yang ada di Indonesia. Dan menurut saya pembicaraan-pembicaraan mengenai Putin, pembicaraan-pembicaraan mengenai tadi junta militer Myanmar dan lain-lain, itu kadang cuman adanya di anak-anak UI aja yang elitis, maksudnya yang kayak Masa sih kalau gue lihat dari demo-demo gitu misalnya atau di sosial media ya, justru simbol-simbol perawalan terhadap rezim gitu Mas Boni ya, orang memunculkan heroismenya ketika Putin ura gitu, Nah. itu jadi fenomena, atau Erdogan melawan Barat Berani gitu ya. itu yang dijadikan elu-elukan. Apakah wajah seperti itu? Sementara itu kalau kata Mas Boni itu orang-orang sugar coating aja, kayak abang-abangan yang suka traktir adik-adiknya padahal dia ngutang di tempat lain gitu. Yep. Nah gimana coba? Karena dibutuhkan nih, karena sangat banyak banget ketimpangan informasi yang sampai itu. Jadi dilihat aja nih, dipilih aja nih, gimana nih 101 menjadi anak gerakan gitu di mahasiswa. Ya udah kiblatnya ngelihat pemimpin-pemimpin populis. Pasti selalu ke sana. Karena pemimpin populis itu dianggap berhasil nih ngambil suara banyak, berhasil ngasih pengaruh yang banyak. Jadi hal tersebut bisa dikonekkan atau disambungkan. Ya udah ketika kita mau menjatuhkan rezim atau ketika kita mau menuntut ketidakadilan, kita lihat contoh dulu yang berhasil. Nah tokoh-tokoh populisme itulah yang dihadirkan yang akhirnya menjadi banyak simbol-simbol Ya. ketika Padahal itu. tokoh-tokoh populisme itu yang kemudian mengakali konstitusi untuk berkuasa 10, 15, 16, 17 tahun kemudian. Cocok jadi host total politik. Nah coba silakan. Gitu. Kalau Gani underbow partai Katolik apa gimana? Bukan aku loh yang ngomong, bukan aku Kak, bukan aku. Gitu. Kalau Makan ngomongin dulu. populisme yang ada, kalau anak muda sebenarnya yang Mas Boni sampaikan itu pasti jadi makanan kita ya di politik ya, belajar, ada bahan bacaan, terus itu ternyata fenomena-fenomena seperti ini terlihat jelas, bisa dijelaskan secara akademisi. Tapi ketika melihat langsung, ketika anak muda melihat langsung, banyak banget tantangan sebenarnya sekarang itu. Buzzer di mana-mana, kalau misalnya mau secara kuat. Terus kalau misalnya nih, jelas nih ini kita mau bersuara, diskeptisin mulu. Ah ini di backing siapa? Ah ini ormek mana? Ah ini di mana? Jadi gue yang digerakkan kayak ya Allah, padahal pengen aja nih eksperimen politik aja bro, umur 20-an. Kerja aksi aja gitu. Tapi selalu diskeptisin sama media kah atau sama apakah. Tiba-tiba mau berani dikit, misal buat meme atau buat apa, banyaklah narasi-narasi yang dibelokkan gitu. Jadi generasi muda itu sebenarnya dibilangnya panggung kita. Tapi sebenarnya kalau gue bilang ya banyak ya abang-abang yang lebih dulu atau generasi-generasi yang lebih tua, generasi-generasi yang dulu merasakan zaman Orba itu sebenarnya masih main di sana. Kita generasi muda tuh kadang ya udah cuman sebagai simbol aja. Kita melibatkan generasi muda. Berarti memang populisme tuh nyata banget ya di depan mata para penggerak hari ini gitu. Kalau zaman dulu abang dulu lagi nih. Abdul. Ya. Jadi ada dua jenis abang-abangan menurut gua. Yang pertama abang dulu. Itu mengglorifikasi masa lalu biasanya. Abang dulu gini, abang gini. dulu gini, abang dulu gini Nah, gitu. itulah. Capek kan lu baik kalau minta proposal ke abang-abang dulu ini abang kan. dulu. Nah, abang dulu bikin gini kamu nih iya, ya gitu. ya, Yang kedua? yang kedua coba abang dulu. Nah.
coba abang dulu begini. Udah jadi itu abang itu. Nah ini abang-abang penyesalan biasanya nih. Iya, ini jenis-jenis Abdul ini kan, abang dulu ini kan. Nah, pertanyaannya apa tadi? Lupa kan? Enggak. Jadi adangan populisme itu nyata gitu. Kalau zaman dulu kan, zaman dulu lagi. Udahlah, Nah, waktu nggak saya apa-apa. kuliah di sini. Mas Boni gitu aja bilang 66 tadi, udah biar aja Iya, lah. ya. Masih ada yang lebih jauh ya. Jadi kita santai lah. Nah waktu saya kuliah di sini, kita itu dulu biasa aja nyebut gue komunis gitu misalnya. Gue Marxis gitu. Gue liberal, bahkan Gani itu bikin liberal club dulu kan. Udah scholar Cina tadi kan. Iya, Cina, Underball Partai Katolik ya. Ya, jadi ekspresi itu apakah ya terbuka itu nggak sekarang? Karena kayak Mas Boni aja bilang, saya nggak partisan nih ya gitu. Tadi ngomong kayak gitu. Artinya di alam bawah sadar Mas Boni itu ada sebuah tsunami populisme yang siap menghadang dia kapanpun kalau dia salah bicara gitu. Nah hari ini gimana? Kesadaran akan cancel ya Iya, itu. Kalau sekarang ini ya, balik lagi ya, ini berdasarkan pengalaman aku. Memang ketika ingin menyatakan identitas kita itu, apalah politik kompasnya di mana, itu terbuka. Semuanya pasti terbuka. Tapi mau kemanapun, yang gue lihat generasi muda saat ini itu, udah jelas. Kalau misalnya nih, gue berbui-bui nih, ngomongin tentang populisme, ngomongin tentang tentang pemimpin sekarang, pasti mikirnya manfaat ke guanya apa? Karena kita dihadapin dengan kesempatan magang yang banyak. Bisa kerja dengan, bisa dimanapun, bisa kerja, bisa menghasilkan jadi content creator, dapat bisa itu. Jadi hal tersebut yang menjadi tantangan lain gitu. Karena kita merasa, oh ini korporat lebih kaya, atau kapitalisme kalau misalnya kerja di sana lebih bisa. Jadi kalau misalnya mau kayak memikirkan yang mana nih yang mau dipilih, ya memang ketika jadi mahasiswa seadanya semerdekanya aja lah ngomongin diskusi tentang itu. Tapi udah tahu setelah ngomongin tentang itu ada masa setelah sarjana, ada masa setelah kuliah yang harus dihadapin langsung. Yang harus dihadapin entah bonus demografi kah, entah mudahnya persaingan yang ada kah. Jadi itu menjadi faktor yang menurut gua pada akhirnya diskusi-diskusi tersebut menjadi jenuh. Karena di kelas anak-anak fisip udah ngomongin itu mulu. Di kelas berdebat dengan Mas Boni ditanya-tanya pas matkul atau misalnya dengan dosen-dosen yang lain, terus nge-review jurnal tentang itu lagi. Jadi di luar kelas ketika mau ada pembicaraan itu kadang ya udah nih untuk kita lebih gali, oh lu baca lebih banyak buku, gue belajar dari lo. Jadi cuman mau bertukar itu aja. Tapi untuk yang langsung turun atau langsung kayak mengimplementasikan simbol-simbol tersebut ada banyak mikirnya. Oke. Karena sekarang kan narik ojek gampang, bisa jadi ojek online. Atau misalnya mau kerja apa gampang. Itu menjadi tantangan yang menurut gue di generasi muda kadang, oh ini mau pemilu, oh mau pakai narasi populisme, udah kebaca gitu. Nah, jadi pemimpinnya udah tahu, masyarakat kita udah tahu. Vaksin kita makin kuat gitu ya. Iya, Vaksinnya ya. jadi kayak resilience aja gitu sebenarnya anak muda.